Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari kelas FM 19D dengan NIM 1057211051119. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis rasio solvabilitas. Apa itu analisis rasio solvabilitas? Analisis rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibanding dengan aktivanya. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya jangka panjang jika perusahaan dibubarkan atau likuidasi. Beberapa tujuan analisis rasio solvabilitas yaitu yang pertama, mengukur posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Jenis rasio solvabilitas, debit to asset ratio atau debit ratio. Rasio ini menunjukkan nilai relatif antara nilai total utang terhadap total aktiva. Rasionya dihitung dengan membagi nilai total utang dengan total aktiva. Rumusnya yaitu debit aset rasio dengan total utang atau total debit dengan total aktiva atau total aset. Dari formulanya dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh utang dibanding dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai rasio 0,5 atau 50% menunjukkan bahwa kreditor mendanai perusahaan 50% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Artinya, semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, semakin besar kewajiban perusahaan, semakin besar yang harus dipenuhi kepada pihak lain. Debit to equity ratio menunjukkan nilai relatif antara total utang dengan total ekuitas. Formula untuk menghitung debit to equity ratio adalah sebagai berikut, yaitu debit to equity ratio dengan total utang atau total debit dibagi total ekuitas atau total equity. Di sini kita akan menjelaskan rumus long term debit to equity ratio. Untuk mencari long term debit equity ratio adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri atau ekuitas dengan persamaan berikut, yaitu LTDTR atau LTDTE, long term debit to equity ratio atau rasio utang jangka panjang. LTD adalah long term debt atau utang jangka panjang. TE adalah total equity. Jika perusahaan memiliki nilai LTDTR sama dengan 0,7 atau 70%, artinya utang jangka panjang perusahaan tersebut nilainya adalah 70% dari nilai ekuitas perusahaan tersebut. Contoh rumus perhitungan rasio solvabilitas perusahaan. Laporan keuangan neraca PT Ardra.Bis. Pos neraca, aktiva lancar, kasnya sebesar 520, giro sebesar 200, surat berharga sebesar 320, piutang sebesar 720, persediaan sebesar 620, aktiva lancar lainnya sebesar 300. Total aktiva lancar di sini adalah 2.680. Aktiva tetap
yaitu tanah sebesar 2.000, mesin sebesar 2.100, kendaraan sebesar 1.500, akumulasi penyusutan minus 500, total aktiva tetap sebesar 5.100, aktiva lainnya. Total aktiva lainnya sebesar 220, total aktiva lancar sebesar 8.000. Utang lancar, utang bank 10%, 1.100, utang dagang sebesar 400, utang lainnya 0, dan total utang lancar sebesar 1.500. Utang jangka panjang, utang bank 10% sebesar 1.500, utang obligasi sebesar 800, total utang jangka panjang sebesar 2.300.000. Ekuitasnya di sini modal setor sebesar 3.200, cadangan laba sebesar 1.000, total ekuitas sebesar 4.200, total pasifa sebesar 8.000. Laporan keuangan laba rugi PT Arda.bit. Komponen laba rugi sebesar total penjualan bersih 1.100.000, harga pokok penjualan sebesar 7.700, laba kotor sebesar 3.400. Biaya operasinya yaitu biaya umum tambah administrasi 400, biaya penjualan 360, biaya lainnya sebesar 60, total biaya operasinya 820, laba kotor operasi 2.580, penyusutannya 500, pendapatan bersih operasi 2.080, pendapatan lainnya 520, EBIT-nya sebesar 2.600. Biaya bunganya, biaya bank 260, biaya obligasi 80, total biaya bunga 340. EBIT-nya 2.260, pajak 20% sebesar 452, IET-nya sebesar 1.808. Itulah penjelasan analisis rasio solvabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.